Wandi Bilanto, saya nikahkan kepadamu Siti Apriani binti Sumbiring, anak kandung saya, maharnya sebentuk kalung emas 3 mayam tunai. Saya terima nikah Siti Apriani binti Sumbiring, anak kandung bapak, maharnya sebentuk kalung emas 3 mayam tunai. Saksi. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi. Sehubungan Kepala KUA Brastagi ada penataran, maka kami ditugaskan selaku PPN ataupun pegawai pencatat nikah di Kabanjahe, ditugaskan untuk melaksanakan pernikahan yang ada di Kecamatan Brastagi. Jadi dengan demikian, pertama kami mengucapkan terima kasih bahwasanya pada pada siang hari ini kita akan melaksanakan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwasanya setiap pernikahan ataupun perkawinan dicatat. Catat dalam hal ini sudah kami persiapkan nantinya, yaitu akta nikah ataupun buku nikah. Jadi mengenai buku nikah ini tentu ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, termasuk KK KTP sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Ini sudah lengkap semuanya sesuai aturan yang berlaku. Jadi yang mau kita laksanakan pada kesempatan ini adalah pelaksanaan pernikahan secara syariat Islam. Untuk itu, kepada kita hadirin, mari kita awali pertemuan kita dengan terlebih dahulu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, adapun syarat dan ketentuan menikah dalam agama Islam, pertama ada calon mempelai laki-laki sesuai data sampai sama kami bernama Suwandi Kam. Kepada Suwandi Kam akan menikah pada siang hari ini. Pertanyaannya, apakah ada paksaan ataupun intimidasi? Tidak. Siapakah nama calon istri? Siti Apriani binti Sumbiring. Mana orangnya ini? Oh, jangan salah tunjuk kan gitu. Selanjutnya kepada si Suwandi, apakah sudah siap memberikan nafkah lahir dan batin kepada calon istri? Siapa? Apa mahar yang akan kamu berikan nanti pada pernikahan ini? Kalung emas. Kalung emas. Mana emasnya? Berapa kilo itu dalam? 3 mayam. 3 mayam. Berdarat. Kamu jelas lebih ya. Ya, selanjutnya kepada si Suwandi, apakah ada ikatan kepada wanita yang lain selain daripada calon istri? Tidak. Katanya ada. Selanjutnya dipersilakan kepada Suwandi untuk mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad, bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, walaupun agak grogi dan gugup suaranya, tapi sudah kita saksikan ada seorang laki-laki mengucap 2 kalimat syahadat. Itu adalah syarat dan ketentuan menikah dalam agama Islam. Oke, selanjutnya syarat dan ketentuan menikah dalam agama Islam yang kedua adalah adanya calon mempelai wanita sesuai data sampai sama kami bernama Siti Apriani binti Sumbiring. Tam? Panggilannya apa ini? Siti. Wahai Siti, kamu akan menikah. Menurut Ndu, nikah Ndu ini apakah ada paksaan ataupun intimidasi kepada diri Ndu? Ya, selanjutnya, siapakah nama calon suami Ndu? Mana orangnya? Baju putih atau baju batik? Ya, selanjutnya kepada Siti. Wahai Siti, calon suami Ndu akan memberikan mahar kepada Ndu, katanya emas 3 kilo. 3 mayam atau apa ini? 3 mayam. Menurut Ndu bagaimana masalah mahar ini? Perlu ditambah atau dikurangi ini? Cukup. Tambahin ya. Ya udah sini. Selanjutnya kepada si Siti Apriani binti Sumbiring, kita si pulungan Krina. Melalui keberatan nikah si Siti anda. Memberi kena ukur teh. Ya. Ya, merandal. Selanjutnya kepada Siti Apriani binti Sumbiring, kami persilahkan kamu untuk mengucap 2 kalimat syahadat.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Okey, alhamdulillah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sudah jelas bagi kita. Sudah kita persaksikan ada calon mempelai laki-laki, sudah kita persaksikan ada calon mempelai wanita. Ini syarat ketentuan menikah beragama Islam. Selanjutnya syarat ketentuan menikah beragama Islam yang kekenia adanya wali kerana menikah. Wali kerana menikah ini sebenarnya ada wali nasab, ada wali hakim, ada wali adol, ada berwakil wali. Sesuai data sehku kami, wali kerana pernikahan pada kesempatan ini adalah ayah kandung dari calon mempelai wanita yang bernama Bapak Paidi Sembiring. Apa yang kamu celman? Kam. Selanjutnya, menkam Pak Paidi Sembiring tersungkun kami karena Siti Enda, anak andu nomor 3 ngenda. Nomor sada, 3 kalau enda kerina. Lalu, jadi payo tuhu ngenda putri kandung du si Siti Apiani Bersembiring ngenda. Ya, selanjutnya, siapkan untuk menikahkan saya? Siap ya. Oh, kamu gila. Iya, siap. Ya, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kenapa kami pertanyakan ini supaya jelas bagi kita apa yang kita persaksikan. Nah, betul-betullah ayah kandung yang menikahkan calon mempelai wanita karena sangat menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan adalah ditentukan oleh wali. Jadi kami tanyakan sini supaya jelas bagi kita yang mendengar, menyaksikan sesuai kata kami tadi. Ya, selanjutnya syarat ketentuan menikah dalam agama Islam adalah adanya saksi kerana menikah. Kita 10 ada kerina semua jadi saksi. Termasuk si pegang video-video pe saksi. Termasuk si dapur pe. Saksi di sini kami butuhkan hanya 2 orang untuk menandatangani berkas. MK kenia pertama Pak Suryadi. Supaya kami mana? Kami kita jatah ding. Lo gendok. Ketawari ni kamsah ku Pak Rayenda. Jamal har pembagindai. Oh, ya, selanjutnya siapkan untuk menjadi saksi. Siap. Ya, beradal. Saksi serenari MK kenia Pak Suri. Siap. Kam. Woi. Oh, kam si Surfati Asawiyah mah. Kam bersiap untuk menjadi saksi. Siap. Oh, karena saksi pernikahan ada pertama syaratnya dilaki. Dilaki. Kedua akan beragama Islam. Bertelukun pemegi. Berempat kan siap untuk menjadi saksi. Kakak ngulengkap berskena 4 naik. Nama bagai? Lengkap. Ya, merandal selanjutnya syarat dan ketentuan menikah beragama Islam terakhir MK kenia ijab kabul. Sebelum dilaksanakan ijab kabul, kita dengar tadi ada namanya mahar. Mahar ini 3 mayang emas katanya. Sebaiknya diserah terimakan terlebih dahulu. Eda jakam dai Suandi dahindu calon daharandu mereka du mahar silahkan kamu datangi calon istri itu kamu serahkan sini kamu Lu timbang dulu pasti 3 kilo. 3. mari kamu Gini lewat gini. Ada. Dulu ikuti Pak Kua ya. Itu. pegang ujungnya. Ujungnya pegang. Suandi, silahkan kamu panggil nama calon istri itu dengan suara yang lemah lembut. Panggil yang kuat. Siti Apriani Bersembiring. Tengok orangnya belum manggil. Iya. Siti Apriani Bersembiring. Kuserahkan maharmu Serahkan maharmu pada akad nikah kita ini pada akad nikah kita ini sebentuk kalung emas bentuk kalung emas 3 mayang 3 mayang tunai. tunai. Kuterima maharku Terima maharku pada akad nikah kita ini pada akad nikah kita ini sebentuk kalung emas sebentuk kalung emas 3 mayang 3 mayang tunai. Terima kasih Bang. Udah kulahi Suandi kalau udah Pegang lah, udah dilepaskan Pak. Udah balik ke tempat. Jangan diminta lagi ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, karena mahar sudah kita persaksikan, sudah diserah terimakan. Selanjutnya yang terakhir syarat ketentuan menikah beragama Islam MK akan dia ijab kabul. Sebelum dilaksanakan yang namanya ijab kabul, acara kita ini adalah acara yang sangat sakral, acara yang sangat bersejarah.
terutama kepada si Suwandi dan kepada si Siti. Yang kita harapkan karena pertemuan kita ini adalah adanya ridho dan berkah dari Allah. Ridho dan berkah dari Allah tidak terlepas dari namanya ridho orang tua. Jadi sebelum dilaksanakan yang namanya ijab kabul, sangat wajar dan pantas kepada kedua calon mempelai untuk mohon izin restu kepada orang tua dengan kata-kata. Suwandi mendatangi Mama dengan kata-kata, "Mak, maafkan salah dan dosaku, restui pernikahanku." Udah, itu nanti kata-kata dulu. Selanjutnya kepada si Siti, kamu datangi dulu nanti Mama. "Mak, maafkan salah dosaku, Mak, restui pernikahanku, Mak." Ini Hindu. Selanjutnya makan ada Hindu kari Bapak. "Pak, maafkan salah dosaku, Pak, nikahkan aku, Pak." Kari pindon ku Bapak. Monggo. Jadi untuk lebih tertibnya kami persilakan satu persatu. Pertama kepada Suwandi terlebih dahulu, kami datangi Ibu. Silakan. Ibu, dipersilakan. Ya, Mama lebih. Sebelum kita laksanakan yang namanya ijab kabul, mari kita terlebih dahulu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ila arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha wa khususan ila ruh almarhum Anto Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala ahalla an-nikaha wa nadaba ilayhi wa harama sifaha wa wa'ada alayhi. Faqala ta'ala wa la taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, yang barusan kami bacakan adalah khutbah nikah. Khutbah nikah terdiri dari firman Allah dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Diharapkan kepada kita hadirin untuk dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terkhusus kepada Suwandi dan kepada Siti. Dengan adanya menikah kalian pada kesempatan ini, kiranya bertambah baiklah akhlak kalian, kepribadian kalian, terkhusus kepada kedua orang tua. Jelas?
Selanjutnya diharapkan lagi kepada kalian berdua, dengan adanya kalian menikah pada kesempatan ini, kiranya bertambahlah keimanan kalian, ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas Wandi? Siti? Dalam ijab kabul perlu sangat diperhatikan ialah iqrarum bilisan wa tasdiqum biqalbi, diucapkan dengan lidah, diikutkan dengan hati. Jelas? Yang diucapkan ini adalah hukum. Saya ulangi. Yang diucapkan ini adalah hukum. Niat dalam mengucapkannya ini niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Wali? Oke. Saksi? Saksi? Dipersilahkan. Wandi Binanto, saya nikahkan kepadamu Siti Apriani bin Sumbiring, anak kandung saya, maharnya sebentuk kalung emas 3 mayam tunai. Saya terima nikah Siti Apriani bin Sumbiring, anak kandung bapak, maharnya sebentuk kalung emas 3 mayam tunai. Saksi? Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Lijami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anzilna rahmatan wa taufiq wal hidayah wa rizqi halalan thayyiban ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma alif baina qulubihima kama alafta baina adama wa hawa wa alif baina qulubihima kama alafta baina yusufa wa zulaikha wa alif baina qulubihima kama alafta baina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khadijatul kubra wa isatul ridha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Swandi dengan Siti Apriani bin Sumbiring telah sah pasangan suami istri. Tolong Bapak saksi agar menghindar sedikit Pak. Menghindar. Iya, jangan di tempat karena orang ini mau disanding. Oh iya. Karena sudah sah. Ciumlah tangan suamimu. Oke. Selanjutnya, begitu seorang laki-laki sah menjadi suami maka langsung diikat dengan janji. Silakan kepada si suami bernama si Swandi bacakan janji baik dulu kepada seorang istri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024, saya Swandi bin Anto berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Siti Apriani bin Sumbiring binti Paidi Sumbiring dengan baik. Menurut ajaran Islam kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sigat taklid sebagai berikut. Apabila saya 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, tidak 2. Tidak memberi nafkah wajib kepada 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau 4. Membiarkan tidak memperdulikan si istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan menjatuhkan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, jatuhnya talak saya 1, jatuhnya talak satu kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Oke, siapa yang berjanji? Saya. Siapa namanya berjanji? Swandi. Kepada siapa dia berjanji? Pada istri saya. Siapa nama istri? Siti Apriani. Mana orangnya? Ya, ada berapa poin janjimu? 4.
4. Satu aja kalau langgar itu bisa jumpa di pengadilan. Jelas? Sudah selesailah acara kita sementara. Jadi kami dari kantor urusan agama Kecamatan Brastagi sekali lagi mengucapkan terima kasih dan selamat kepada pasangan suami istri. Insya Allah doa yang kita aminkan tadi dapat diterima oleh Allah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kami sekali lagi juga mohon maaf dalam hal pelaksanaan ini tadi kemungkinan lebih banyak kekurangannya daripada kesempurnaannya. Untuk itu kami mohon dimaafkan. Dengan demikian sudah bisa kita akhiri acara kita dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah salami semua, sudah selesai. Ya. Satu pertanyaan dulu. Nama Bapak ini dulu.
warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tanpa dosa-dosanya mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada sore hari ini kita semuanya telah mendapat rahmat, hidayah dan inayah, baik berupa waktu, kesempatan, kesehatan, iman dan Islam, hingga kita dapat berkumpul di rumah Bapak Paidi Sembiring beserta Ibu Sri Rahayu Brugaro dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Selamat bersalam kita hadiahkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar senantiasa kita mendapat syafaat dunia maupun syafaat dari kemudian nanti dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, terkhusus tokoh masyarakat adat Jawa, sebelum saya memimpin pengantin adat Jawa ini, seandainya nantinya ada kata-kata saya kurang pada tempatnya atau keliru, mohon dimaafkan. Karena Allah menciptakan manusia itu tidak ada yang sempurna. Pak ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarifah wajinawina dinarifah panjang unduh dari kantor. Ler sembilan angin ingkang sembilan ijo yuruyus dandan. Sak lumai jagat sakut tekuripun langit sami esen gebut ngaturaken pembahun dumateng Gusti Kawagum Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun cipta donya saha isine lan peparang urip saha panguripan kagem kita sedaya. Itu kalau di Al-Quran buka suratnya, surat Ibrahim ayat 7, bahwa kita hidup ini diwajibkan mensyukuri apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Saat dari waktu kalau surya esok kebuyu ada dosa keempat bagi menjaga dunia ini ikut salah ketinggal kemarifah roh binawi toto dikirakan anak ini keterteruan saat nalikas daya asmata ajaran kepromo saat ini berkait-kaitkan sairang-irang kubu satira agung kereta kencana lah masih gandes tanpa daya tanpa cahaya ingkang dinarani badhe tindak dan kepalakan ananging boten sebagai gamak nggih punika badhe wonten gara-gara wonten dalemipun Bapak Paidi Sembiring saha Ibu Sri Rahayu Brugaro. Sembiring kocak anjing segoro kocak kacik langit ing pelan-pelan. Sadari bahwa kerajaan kebesaran Dewi Turasih ingkang jumeneng dhateng Suralaya kaget saknalika banjur mandhap dhateng baca-baca nggih menika badhe pirsani gara-gara lalampaipun Bathara Rama minggah dirinyang langsung bawa Adoyo Cita utawi teteman kanten wonten dalipun Bapak Paidi Sembiring. Pramila menika warga desa Sedadi, Bu. Ini nama kampung kita ini namanya Desa Sedadi ya Bu ya. Nanti kalau saya bilang gitu, gitu apa ya. Sanalika warga desa Sedadi sampun disuwur uripipun ndukut tata tata tentang boten ati gawe dumateng masyarakat bangsa kaget sanalika dalaran kriwang-kriwang rombonganipun Kanjeng Pangeran menika mampir tenggo dhateng desa Sedadi. Pramila menika salah sawijining kawitua ing desa Sedadi banjur matur dumateng Ki Jogabaya lan kawula muda. Iki Jogabaya lan kawula muda padha seneng padha. Kae sadake rombongan sairang-irang kae mampir nang desa kene aja nganti ana kejadian karo wadi nggih. Asal kompak penak ketok jawane. Pramila menika salah sawijining sesepuh saking rombonganipun Kanjeng Pangeran banjur medal sanalika lan derek-derek. Kula nuwun Pak sumangga napa laras niki dalem niki asmanipun Desa Sedadi. Rek nggih Bu, iki asmanipun Desa Sedadi nggih. Inggih, pati laras niki Desa Sedadi. Di sana Bapak Pangeran Agung rombongan sairang-irang menika sangat panganipun saking pundi wonten
kali gandeng kurapa mampir nego datang desa sudah jadi menikah. Kami sejengkang becik inggal Masuro, sejak ingkang Allah inggal Mulia. Warga desa sudah jadi menikah, boten ate karek gawe kang sanakat dan sinten kemawon ing paribasanipun. Subur tanpa tenaga murah tanpa tenukur kabeh dados sembayaning warga desa sudah. Mengatakan Pak Ibu ini sakit desa Jogja, desa Sumber pernah keluar kuning. Wanita ganda aku Pak Ibu, dua mampir dari desa Sumber tadi kita bagi dari desa Sumber. Oke, maka kita ingat Bapak Semarang Putih dalam itu Bapak baik di sebiri cowok Ibu Sri Rahayu Berkara. Dia benar itu, niki desa Sumber tadi. Niki dalam itu Bapak baik di sebiri cowok Ibu Sri Rahayu Berkara. Lagi berkata syukur bila bersyukur saya mengatakan Bapak itu. Loh, itu. Jadi keluar agungan pangeran agung yang paling aspo Raden Bagus Wandi. Dalu betapa kecaris yang betapa ketelalu kejodoh. Mengkeloro-loro bronto naga tresnas dumateng putri pun Bapak Paiti. Kang paling aspo Raden Ayu Siti Apriani Bersemiri. Pramila menika tujuken kula bener pangeran agung menika buat pilih Bapak Ibu marangaken putrinipun Kang Ayu Upama Puspa gegarukan baik jagat menika badhe kula jauh kula lungaken jejer dumateng pangeran kula batu ruruk sapangeran. Iya. Dados tujuken Bapak menika beto pangeran agung badhe matuju mriki. Bapak Ibu perwarga desa Jogadi. Boten kelitu tujuken kanjeng pangeran menika nggih badhe jauh putrinipun Bapak Paidisa Ibu sendiri. Lani wonten seranipun dos pundi Pak Bapak Ibu menika sampun ngedakaken segara. Guru-guru dipasang kira-kira. Sinten kemawon ingkang hutuh tresna Patang putrinipun Bapak Ibunipun maringaken nanging kanjeng pangeran menika saged niki kula kami sedherek perkawis. Lha puji kanjeng pangeran saged bisa boten. Alhamdulillah. Bapak Ibu para warga desa Jogadi pada itu kanjeng pangeran menika kalawau saged ngebaning saya boro kaki sedherek perkawis. Semoga diberkahi saya nggih. Alhamdulillah. Boro kaki sedherek perkawis ingkang bisa kanjeng pangeran menika kedah kagungan layak dados Karnasodo. Apa itu layak dados Karnasodo? Sopan kanten ini adalah nikah secara adat Jawa yang dinikahkan oleh Syekh Sunan Bonang, guru dari Sunan Kalijogo. Kajungan lain dari Karnasodo itu maknanya adalah mengucap dua kalimat syahadat. Karena tadi itu tidak mengucap dua kalimat syahadat. Tetapi kalau di adat Jawa mengucap dua kalimat syahadat itu 3 kali. Kenapa 3 kali? Yang dinikahkan adalah 3 pangwah, pangelit, panucap. Yang artinya apa? Yang dinikahkannya 3 yaitu koli, kolbi, dan fikihnya. Karena kolinya seorang muslim, fikihnya seorang muslim, kolbinya seorang muslim. Ya Al-Quran boleh dibuka. Barang siapa mencampur dengan akidah haram. Ya, jadi ingatan seorang muslim bagaimana, perbuatan seorang muslim bagaimana, perkataan seorang muslim bagaimana. Karena Rasulullah diturunkan ke permukaan bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak manusia sedunia ini, ya, yaitu etika atau etika, atau kalau bahasa Jawanya unggul sopan santun, ya. Sobat nak suandi diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, 3 kali mengucap 2 kalimat syahadat.
Alhamdulillah. Bapak Ibu keluarga desa jadi kalau Kanjeng Pangeran sampun kebaling Senggoro nggih menika sampun miwiti kadunungan layak jaman sekali masa 200 kali 3. Rek nggih sampun disakno wau nggih. Salam ingkang kalih nggih menika kedah betul-betul dewa dari bahkan perkara dalu kuwi kedah rojo gedhe-gedhe soko. Panjenenganipun Suraya kagungan Raden Jaya Dewi Kula. Bapak Ibu para desa sedaya. Sarana ingkang kaping kalih betul kembang dewa dalu bahkan perkara dalu kuwi kedah rojo gedhe-gedhe soko. Ingkang kagungan Raden Jaya Dewi Kula. Menika sampun kawujud kembang dewa dalu menika. Nggih sampun dipecahken bayang nggih. Sarana kami juga menika bapak ayam jasik bisa surut terkona jalune saha sahabat kamulia kuwi akan Kanjeng Rasul Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga kita berarti kados sepaipun urip sakjroning pangulkan saking izin Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat jago nih, saudara kami serar ketiga membawa ayat jago yang bisa pokok mana ya? Ayat jagonya mana? Ini ayat jago. Lah, kenapa? Dia dikiaskan sebagai ayat jago karena pada sore hari ini dan pagi tadi beda. Kalau tadi pagi ini sengaja, kalau sekarang sudah khalifah, pemimpin di dalam rumah tangga. Maka kalau dalam bahasa Jawa dikiaskan sebagai ayat jago. Ayat jago itu menguasai kelompoknya. Jadi dia juga menguasai dalam keluarga kecil yaitu rumah tangga. Ya. Tajinya mana mas? Senjatanya mana? Taji. Ayat jago kita jaluni. Ya kan? Mana taji? Tajinya dijaga, yaitu iman. Karena mimpin rumah tangga takkan iman yang akan dipimpin rusak. Tapi kalau pemimpin mempunyai iman, insya Allah yang dipimpin akan ya nak ya? Pelan-pelan gak apa-apa karena kamu bisa paling sehat. Coba ayat jago ini dari mana? Kampungnya mana? Tahu gendang. Coba bapak ayam di laut gendang itu kayak apa? 3 kali dia baru bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu jalan lain kok. Bapak Ibu keluarga desa jadi kalau mau ayat jago ini betul atau itu. Yang ayat jago ini kurang lihat, coba kita mireng ya. Kenapa saya suruh kopot 3 kali? Itu kias bahasa. Maknanya apa? Kotak yang pertama maknanya nak suandi. Pokok yang pertama maknanya dia itu harus bisa memberikan tutur dan nasihat kepada istrinya. Karena pada sore siang menjelang sore ini sudah diinginkan nasihat seorang istri yang cantik. Jadi seorang suami itu diwajibkan memberikan tuntunan dan nasihat kepada istrinya, baik di bidang adat istiadat, baik di bidang persatuan dan kesatuan, baik di bidang akidah. Jadi seorang suami tak pernah menasihati istrinya termasuk dosa besar. Sedangkan kita tidak mensyukuri rahmat yang diberikan oleh Allah, melanggar surat Ibrahim ayat 7. Artinya ayatnya sangat penting. Makna pokok yang kedua supaya memahami apa tujuan rumah tangga. Makna pokok yang kedua, seandainya nantinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan natijah anak, 1 anak, 2 anak atau selisih 2 selisih, tergantung kepada kemauan dan kemampuan kita sebagai seorang ayah diwajibkan memberikan bimbingan, tutur dan nasihat kepada anak-anak kita. Jadi kita sebagai bapak ini tadi punya anak gak pernah kita nasihati, gak pernah dididik, termasuk bapak yang tidak bertanggung jawab. Paham aku?
Makna pokok yang ketiga, buka suratnya, surat Al-Kausar. Inna sa'diyaka huwal abtar. Belajarkanlah hartamu di jalanku. Jadi kalau ada orang minta petunjuk apapun, kalau kamu mampu, kamu perintahkan. Enggak boleh pelit-pelit, karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Amalkanlah walaupun hanya sepotong ayat kepada siapa saja yang membutuhkannya. Wa amalun binian afalla ta'ilun. Sudah jelas? Iya. Kemarin aku sendirian. Mama bapaknya aku mau cari jodoh lagi dan sampai. Mamanya mau ikut nikah lagi, enggak kan? Enggak, kalau mau ikut nikah lagi enggak apa-apa. Berarti biar dilempar. Iya. Sahabat kemuliaan memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau kakek tarik ke pasar, tapi lagi orang sehat, sudah, ya ikuti. Apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Di badan aja supaya paling takbat bisa jalan pelan-pelan aja. Kalau bapaknya dipegang tangannya. Terus. Nah, kamu sini aja. Sini. Ada banyak banget. Pak lihat tempatnya nggak menghidupkan. Ya, mana tangan kanan itu? Kakak. Ya. Pandangi suamimu dengan penuh senyum kebahagiaan. Pandangi istrimu dengan senyum kebahagiaan karena kamu diberikan istri yang cantik, kamu diberikan suami yang ganteng. Ya, maka gaya sini kapas lawas ini kapas bisa saya wadara bisa kembali kecoba mengkelara-lara bonton ada keterusan di mata awak saiki juga dari itu apa coba suwe kepada ayu enggal madura hingga mereka betul ingin jadi adalah coba suwe kepada ayu hingga kalau suwe sudah kesakah catat tanah anu galakan pangiring panguasa pamusak iji mugi-mugi angin itu kita ada beberayaan wah kamu bener-bener nanti begini kaki-kaki lagi ini ada kaki sekolah buku kita ikan berakhir bahagia jika kami hidup merasa kapas menerima sagah dan taman sari hingga jagat serona kami itu kapas kita sagah hidup awak kalau begini dulu kambilan kita tembang diri-diri soal begitu ini adalah menjadikan masalah. Ayo, sadar panatan bebarengan panugalakan pangiring panguasa pamuka tinggi mugi-mugi anggenipun kita oleh bebrayan warga oleh bedonukan nanti dihubungi kaki-kaki lagi ini semoga mas kemudian apa itu sadar panatan? Sadar panatan itu adalah menyatukan kolbi dan fitri kedua belah pengantin. Jadi kalau kita rumah tangga sudah menyatu kolinya, korbinya dan fitrinya, artinya saling setia, saling jujur, saling bertanggung jawab, rumah tangganya akan menjadi rumah tangga suri dan toladan, rumah tangga yang
sakinah, mawaddah warahmah. Caranya kalian berdoa, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, buka surahnya surah Al-Maidah 168. Istighfar di dalam hati. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, la hawla wa la quwwata illa billahil tarik nafas. Allah, Allah, Allah. Ya, lepas. Kamu kembali ke atas. Buka sendalnya. Masuk. Coba gini. Buka sendalnya. Pijat tengahnya ya. Pakai kaki kanan. Bapaknya pegangin anaknya. Di seberang sehat. Maklum. Kaki kanan, tengahnya. Tengahnya pijat ya. Ya. Coba nak, kayak kakak ini. Tidak, mati sakit kaki. Cuci kaki suami ini. Ini pegang. Ininya pegang. Ya, cuci sampai bersih. Ya. Kenapa sang suami memecah telur? Maknanya itu pada hari yang berbahagia ini pengantin pria sudah terbuka hatinya untuk menjalani sunnah Rasul, yaitu menikah. Kenapa ke kaki kanan memijak? Karena kita harus menjalani yang fardu. Apa fardu bagi seorang suami? Memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri dan anak-anaknya nanti. Kenapa alu yang dipijak? Alu ini barengan keras, lurus, tengah-tengahnya diambil. Maknanya memimpin rumah tangga itu harus tegas, adil dan jujur. Jadi kalau kita memimpin rumah tangga kita atau memimpin apapun, kita tegas, adil dan jujur, insya Allah yang kita pimpin ini akan sukses. Jelas. Kalau kamu nyucinya bersih, berarti cintamu suci. Kenapa wanita mencuci kaki sang suami? Seorang istri itu harus tunduk patuh kepada perintah sang suami. Ya, kaki kiri. Nah, cuci kembali. Kalau bahasa Jawanya apa? Kodratin wanita, wanita lan wani jebetoko, sarga duduk, neraka katut. Itu kalau bahasa Jawanya. Ibu ini cukup paham ya, Bu? Kalau saya orang Sumatera kurang paham, Bu. Ngomong Jawa pun nggak paham. Gratis. Ya. Berdiri, bagus. Kamu coba aja tetap. Mana tangan kananmu? Letak kali benar. Awalnya. Ini namanya kalau bahasa Jawa masalah bobok. Mas, pilih kita ketika bersama dan sekarang kita mas. Juara kedua urut mekanik sapi kain ganti. Dua pasrah dengan mas kulo ganti. Ketik dua mas urut mekanik pati tanpa bukti dua kamar ada. Kulo wanita orang hidup kokoh. Suatu dengan kelemahan mas. Iya itu bocah hayu gede. Wes tak tampa. Ayo kene. Enggak ngerti. Tak kira aku begitu kapian. Nanti itu bagi diri begitu. Semoga kan mas tuh ada. Dengan pergelangan tangan seribu.
wabarakatuh. Ya, kembali pakai sendal. Kembali pakai sendal. Kira-kira sanggup nggak jalan? Untuk 3 kali. Sanggup? Jemput. Gandeng. Kalau anak-anak mundur ya. Gandeng kan? Iki mau sesepuh tanah Jawa mau di tembangi lirih kene Pak sesepuh saking tanah Jawa wau kersane kula kagulungaken Pak Sinten awas menika ini mah di jalan pengantin ya jalannya pelan aja dari situ ya ada yang menebang lirih ada? Nggak ada? Sampai kamu kira dulu Des, nggak apa-apa. Yuk, jalan pelan-pelan aja. Pelan-pelan ya. Ya, Pak, barang-barangnya barang lagi ke belakang. Ya. Pelan-pelan aja. Takuri kesini tak ikut aku pengantin anak Japanos Sedeno bibiku Unyu Sedeno aku maju bersediro aku maju bersediro Data sira kasui kanten kakung kanten putri kan jauh terus garwa dari kau sangat kita saking martabat Jawa kita kita menjadikan bahwa nafsu kita kekarat kenapa di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diciptakan manusia akan permukaan bumi ini untuk menjadi makhluk yang paling mulia dan sempurna dibanding makhluk-makhluk ciptaan lainnya tetapi bagi manusia dapat mengendalikan hawa nafsu. Insya Allah mudah-mudahan kedua belah pengantin ini dapat mengendalikan nafsu-nafsunya agar dia menjadi makhluk yang paling mulia dan sempurna. Sarane perwakilan ini nganten tak percaya. Begitu mereka bilang kami kita nanti tembangi lilir saja begitu. Sahabat terakhir kajian pun ada kok. Jendong kumpulkan para putra-putri ini pun. Ada juga juga akan datang ke sini kasih gambarkan sonangan kemawis. Atas dados natu anak dari projo. Ini kan panjangan tadi langsung. Ya. Baik. Orang tua pengantin wanita yang mana? Ya Bu, berdiri di depan mantu. Ya dekat. Sedikit ya, tapi ya. Orang ibu, orang tua dari pengantin pria, apa yang mewakili ibunya? Ya, di depan mantu. Rapat aja Bu. Rapat apa bisa? Kenapa gendong pengantin itu harus wanita dan kenapa harus disilang? Inilah ajaran Islam, inilah adat Jawa. Ya, makanya seandainya nak suami nantinya, tapi insya Allah sebenarnya nggak akan terjadi. Setelah berumah tangga 3, 4, atau 5 tahun,
dia namanya sekarang Juandi, nanti ganti nama menjadi Bang Toyib, gak bali-bali, gak pelan-pelan. Seandainya tingkah laku sang suami yang sudah tidak wajar lagi, sang istri tidak boleh adu kepada ibu kandungnya. Adukanlah kepada ibu mertua dan keluarga-keluarganya. Kalau suami sudah mempunyai perilaku tidak wajarnya menurut agama dan menurut adat istiadat kita orang timur. Begitu juga sebaliknya. Kalau sekarang Nak Suci Afriani bersendiri karena pengantin baru sangat sayang setia menyervis sang suami. Setelah berumah tangga punya anak 6, suaminya mau bikin sarapan, gawe dhewe tapi sarapan repot aku kursi anak. Arek aku baju sing cuci dhewe. Arek masak dhewe golek dhewe. Nah, sang suami juga gak boleh adu kepada ibu kandungnya. Adukan kepada ibu mertua. Kalau tingkah laku sang istri sudah tidak sewajarnya lagi. Nah, di sini di dalam Al-Quran diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampaikan walaupun pahit yang akan kamu sampaikan, kalau kenyataan yang pahit itu benar, itu sangat luas pengertiannya. Yang artinya walaupun anak semata wayang, kalau salah tetap disalahkan, dinasihati, dibimbing supaya rumah tangganya tetap akur. Kalau bahasa Jawa, gelas ada aris, ada ukur, sampai cair mertua, dalam sudah menghuli. Itu kan bahasa Jawa, karena kebetulan yang ngomong orang Jawa. Kenapa gendong pengantin itu harus diatas sampai ke bawah badan? Maknanya kalau kita beribadah membantu kepada siapa saja harus tulus dan ikhlas, karena ibadah yang paling mulia di sisi Allah adalah keikhlasan. Ya, tadi apa? Masuk. Ayo jalan terus. Jadi nggak bisa lepas lagi, nanti kayak orang gila saya. Jadi belum harapan, mohon minta maaf jangan jalanin saya, karena situasi dan kondisi tidak mengizinkan, tidak kalah di sini. Ya, sudah baik. Ya. Kedua orang tua pengantin wanita yang mana? Bapaknya yang mana? Ibunya yang mana? Itu di rencana arah Suman. Itu yang jantan harus ujung sini. Yang betina harus ujung sana. Tapi pegang barang yang satu perempuan boleh pakai. Bu, bapaknya mana bu? Langsung kemana? Langsung kemana? Ini sengaja mohon maaf. Iya. Minta maaf karena ini baru. Kepalanya. Iya. Mohon maaf karena ini ada Jawa. Untuk pertama saya menggunakan bahasa Jawa. Klodur kadang foto kadang itu. Dan juga kalau yang suka sujud matur ngersanipun kanjeng bobolan kanjeng ibu kang pisang klodur satu dua bumi panggil sekolah itu kali batu. Ingkang kali kula nyuwun doa restu saking kanjeng bobolan kanjeng ibu adalaran. Setangguning sangang wulan sedasa ditentu keloroning lugu jumeneng dateng gokan panjenengan. Ibu tidak kemauan dipun bebol dipun dalaken ngantos doaipun nyawa dipun belontah ngantos diberi kawasa. Kanjeng Bapa saha kanjeng Ibu paring pitutur mboten nate kula mirengake paring perintah dereng lantik kula tindakaken. Ananging dinten menika Gusti Kang Agung Allah Subhanahu wa taala
sampun panggihaken jodoh. Swargi lantas sesu ingkang kanthi kebetulan kanthi ibu maringaken dereng paket kula sawu pramila menika. Kula keturunane yo damel drogi pangit termasuk kurangan di kebetulan kanthi ibu lan paringana restu. Dalaran tanpa restu saking kanthi kebetulan kanthi ibu jika mawaki Allah Subhanahu wa taala bantu bakal paring kanugrahan lek kula belajar. Iya anakku Rahayu ya anakku bagus. Bapak ibu guys paling pangapura ya paling doa kanggo muga-muga anggen mulai kebrayan iki bisa urip gendhonopan nganti begini kaki-kaki lan ini. Yuk Rahayu sebagai anakku bagus. Ya udah. Ya kedua orang tua pengantin pria. Bapak ibunya mati ya di belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda, ibunda yang tercinta, di sini kami berdua datang sujud sungkem di hadapan ayahanda dan ibunda yang tercinta. Yang pertama, kami berdua mohon maaf lahir dan batin atas kesalahan-kesalahan kami berdua. Yang kedua, kami mohon doa restu dari ayahanda dan ibunda yang tercinta. Karena selama 9 bulan 10 hari kami berdua berada di rahim ibu. Dengan bersusah payah ibu membawa kami pagi, siang ataupun malam, tidak mengenal waktu, tidak mengenal cuaca. Ibu melahirkan kami, bertaruhkan dengan betapa besar, betapa banyak pengorbanan ibu terhadap kami berdua. Sedikit pun belum bisa kami membalas. Ayah dan ibu memberikan tutur nasihat, tidak pernah kami dengarkan. Memberikan perintah, belum pernah kami lakukan secara turun dan ikhlas. Air susu dan surga yang telah Bapak Ibu berikan kepada kami sedikit pun belum bisa kami membalasnya. Tetapi pada hari yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan jodoh kami. Maka untuk itu, maafkan dan restuilah rumah tangga kami. Tanpa maaf dan restu dari ayah dan ibunda yang tercinta, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan surga di dalam kehidupan kami, karena surga itu ada di bawah tapak. Iya ya anakku yang kusayangi, ayah dan ibumu sudah memaafkan semua kesalahan-kesalahan kalian. Ayah dan ibumu juga sudah memberikan restu kepada kalian berdua. Tetapi perlu kamu ketahui anakku, sewaktu kamu kecil, kamu menangis, ibu sedang melap tidur, ibu rela bangun membersihkan badanmu, ternyata kamu peol dan pipis. Tangan ibumu inilah yang membersihkan noda-noda di dalam tubuhmu. Begitu juga ibu sedang nikmat-nikmatnya makan, kamu menangis, ternyata kamu peol dan pipis juga. Tangan ibumu lah yang membersihkan badanmu, ibu rela meninggalkan makanan. Karena apa? Perlu kau ucapkan aku, janganlah kau gunakan tanganmu untuk kekerasan terhadap istrimu, menampar, menjampak ataupun menghardik. Karena istrimu dengan ibumu sendiri adalah sama, kami sama-sama wanita yang lemah. Diciptakan Allah Subhanahu wa taala bukan untuk jadi bahan pukulan atau latihan atau ditendang, tapi bimbing, belai, dan tuntunlah di jalan yang diridhoi Allah. Ucapkan itu anakku. Iya ya, ayahanda dan ibunda yang tercinta, segala tutur dan nasihat ayah dan ibunda yang tercinta kami simpan di hati yang kami dalam. Insya Allah, Allah akan memberikan surga di dalam kehidupan kami. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rabbal alamin. Duduk ya. Jadi sesuai dengan permintaan, karena ibu juga berharapan ya, nanti marah pula sama saya. Diberikan aku apa? Ya.
Jadi saya rasa hanya sekian saja karena waktu nggak mengizinkan dan permintaan dari ahli bait keluarga. Jadi ada kekurangan-kekurangannya, ini banyak yang saya singkat-singkat. Saya mohon maaf kepada ahli bait keluarga dan keluarga biasanya karena ini permintaan ahli bait keluarga. Dan kepada ibu-ibu manapun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala juga mohon maaf ya, dan terima kasih atas kesediaannya menunggu sebentar. Dan Bupati Negeri Oyo menawi lepas kula pangapura topik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya serahkan kepada panitia atau ibu-ibu namanya, mungkin akan segera dimulai. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. وأزواجه وأهل بيته أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين سيدنا والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla'a bismi zatil aliyah mustadirun faidul barakatil alama ana lahu wa aula. Wa usanni bihamdi mawariduhu sa'iqatun haniyah mumtadi'an minal sukri jamil mata ya wa usalli wa usallimu ala nuril mawsufi bitaqaddumi wal awwaliyah al-muntakil fil ghuraril karimati wal jibal wa astamnihu Allah ta'ala ridwana yaqusul fitrata tahiratan nabawiyyah wa ya'ummu sahabata wal atba' wa hidayatan lisuluki subulil wadihatil jaliyah wa hifzan minal ghawayati fi khitatil qada'i wa hutan
وأنشروا من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا نازما من النسب السريف إقدمتها المسامع بيقولا وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله
Mami
والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم. تقبل الله